Baik, perkenalkan, saya mahasiswa Stiko Mulyono Kupang, Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Etika Profesi, yaitu mengenai cybercrime. Ya, ini adalah kelompok saya, yang ini ya, yang ini kelompok saya. Baik, saya Lukas Milo Santos da Silva, 18120018. Oke. Baik, kita masuk pada latar belakang. Di sini cybercrime merupakan kejahatan di dalam bidang IT ya. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah internet. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Baik, di sini kejahatan cybercrime dibagi menjadi dua kategori, yakni cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Ya, jadi istilah yang tetap digunakan tersebut tetap diarahkan pada pengertian. Ya, baik. Istilah yang digunakan tersebut tetap diarahkan pada pengertian kejahatan terhadap komputer atau crime directed at komputer. Kejahatan dengan mendayagunakan komputer, yaitu atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Ya. Walaupun istilah tersebut belum memberikan gambaran-gambaran yang tepat, meskipun demikian, istilah apapun yang digunakan, berbagai pihak telah berusaha membuat definisi sendiri-sendiri berdasarkan pemahamannya. Baik. Sekarang kita masuk pada definisi kejahatan transnasional. Secara konseptual, ya. Secara konseptual, transnasional crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintas batas negara. Ya, konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990. Ya, dalam the United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. 4 sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah organisasi crime. Ya, PBB sendiri menyebut organisasi crime sebagai the largest scale and complex criminal activity carried on by groups of persons who ferociously or tight organizations for the agreement of those participating and at the expense of the community and its member. Ya, kita masuk pada definisi crime. Definisi dari cybercrime atau biasa disebut kejahatan telematika. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan cybercrime dengan computer crime. The Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal required of computer technology for its purpose is investigation or prosecution. Baik ya. Oke. Kita masuk pada kejahatan telematika sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Contoh kejahatan transnasional ini adalah human trafficking ya, yaitu penyelundupan orang, narkotika atau teroris internasional. Oke, kita masuk pada karakteristik cybercrime. Berdasarkan motif kejahatan telematika, ya, baterai saya lemah. Oke. Ya, berdasarkan motif kegiatannya, kejahatan telematika cybercrime dapat digolongkan ke dalam kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Ini terus kejahatan kerah putih
atau white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal berikut: ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. 3. Jenis cybercrime. Jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya. Cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, United Harassment Access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer yang secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang kedua, illegal contents, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja, yaitu penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Yang keempat, data forgery, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Yang kelima, cyber espionage, sabotage, and extortion. Cybercrime espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Yang keenam, cyber stalking. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang. 6. Cyber stalking. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. 7. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. 8. Hacking and cracker. Ini biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. 9. Cyber squatting and deposquatting. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Yang ke-10, hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang ke-11, cyber teroris, suatu tindakan cybercrime termasuk cyber teroris jika mengancam pemerintah atau warga negara. Itu beberapa contoh kasus cyber teroris sebagai berikut. Ramzi Youssef dalam penyerangan pertama ke gedung WTC. Yang kedua, Osama bin Laden diketahui menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya. Yang keempat, seseorang hacker yang menyebut dirinya sebagai Dr. Knocker diketahui telah kurang lebih 5 tahun melakukan devising. 4. Macam-macam cybercrime berdasarkan sasaran kejahatannya. Kejahatan telematika terhadap individu. Jenis kejahatan ini serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerang tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain pornografi. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain pornografi, kejahatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Cyber stalking, kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti halnya teror di Kejahatan ini melecehkan seseorang, itu cyber stalking ya. Kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer.
misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu untuk cyber stalkingnya. Terus cyber trespass, kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya web hacking, breaking ke PC, routing, port scanning, dan lain sebagainya. 2. Cybercrime, menyerang hak milik atau against property. Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. 3. Kejahatan telematika terhadap perusahaan atau organisasi. Itu terus keempat, kejahatan telematika terhadap negara. Terus ya, baik. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah cybercrime atau kejahatan telematika adalah tergolong kejahatan transnasional atau transnational crime karena dalam menjalankan aksinya, aktor cybercrime, hacker memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama. Ya. Sekian dari penjelasan saya untuk ini daftar pustakanya. Ya, baik. Sekian untuk penjelasan saya kali ini untuk kelompok cybercrime. Sekian dan terima kasih. Orang dengan memanfaatkan komputer